Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Adrim di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ketiga yaitu as-sabr, tentang kesabaran. Ya, kita akan membahas hadis nomor 42 yaitu yang bisa dikatakan atau diberikan tema sabar saat memimpin dan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, lamma kana yaumu Hunainin, ya, saat ya terjadinya perang Hunain. Ya, ini tentu peristiwanya setelah terjadi perang Hunain. Nah, perang Hunain ini sebagaimana kita ketahui terjadi setelah Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah pada bulan Ramadan terjadi Fathu Mekkah, ditundukkannya kembali kota Mekkah, ya, kota tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempat Rasulullah memulai dakwahnya. Namun ketika itu penduduk Mekkah, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, para pemukanya dan tokohnya memusuhi Rasulullah, ya, mengintimidasi, menyiksa, bahkan mengusir, ada yang dibunuh, sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekkah. Nah, di Madinah Rasulullah berhasil membangun kekuatan, bahkan kepemimpinan, ya, terjadi beberapa kali perang dengan orang kafir Quraisy sampai akhirnya pada tahun 8 Hijriah Rasulullah dan pasukannya, ya, mendatangi kota Mekkah. Dan ternyata saat itu kaum kafir Quraisy sudah sangat lemah, maka mereka tidak dapat memberikan perlawanan apa-apa dan bahkan mereka, ya, menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun secara umum mengampuni penduduk Mekkah, ya, dan membebaskan mereka, dan karena itu, ya, banyak sekali kaum muslimin yang masuk Islam, banyak sekali penduduk Mekkah yang masuk Islam. Dan disitulah kemudian Allah turunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk kepada agama Allah berbondong-bondong. Nah, kesimpulannya adalah Fathu Mekkah terjadi, Mekkah kembali dikuasai Rasulullah, dan kemudian, ya, banyak sekali penduduk Mekkah yang masuk Islam. Tak lama kemudian di bulan Syawal, ya, Rasulullah SAW memutuskan untuk, ya, menyerang sebuah daerah di Hunain. Hunain dikatakan daerah di antara Mekkah dan Taif, ya, karena di sana, ya, sukunya Hawazin, ya, dikatakan masih melakukan pembangkangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu pasukan kaum muslimin sangat banyak, sebagiannya adalah orang-orang yang baru masuk Islam tadi, atau yang boleh dikatakan sebagai kaum al-mu'allafati qulubuhum, ya. Nah, ternyata kemudian pada perang Hunain Rasulullah berhasil menaklukkan musuhnya dan kemudian mendapatkan ghanimah yang sangat besar sekali. Maka setelah peristiwa perang Hunain tersebut ada satu peristiwa yang kemudian tercantum dalam hadis yang kita baca ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, lamma kana yaumu Hunain, pada saat selesai atau terjadinya perang Hunain, maksudnya di sini setelah selesai perang Hunain, Rasulullah mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Ternyata Rasulullah membagikan, ya, atau memprioritaskan, boleh kita katakan demikian, dalam pembagiannya ini sejumlah orang. Jadi ada orang yang mendapatkan bagian yang sangat banyak. Ya, fa'ata al-Aqra bin Habis, ya, mi'atan minal ibil. Maka beliau
memberikan seseorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Dikatakan Aqra' bin Habis ini dikatakan sebagai salah seorang tokoh di Mekah ini, ya, tokoh di di negeri Mekah, ya. Dan dia adalah termasuk orang yang baru masuk Islam tadi, ya. Diberikan berapa? 100 ekor onta. Bayangkan, 1 ekor onta saja kalau sekarang itu bisa berapa harganya? Ya, kalau sekarang itu mungkin bisa 50 sampai 100 juta. Ya, bisa demikian, 20.000, 30.000 real. Begitu ya. Ya, jadi kalau dibilang 100 ekor onta itu bisa jadi 0,5 miliar atau mungkin bahkan 1 miliar gitu ya, kalau dikonversi dengan uang sekarang. Kemudian wa'ata Uyainah bin Hisn misla dzalik, ya. Juga beliau memberikan Uyainah bin Hisn seperti itu juga 100 ekor onta. Ya, dia juga tokoh di masyarakat Mekah saat itu, ya. Wa'ata nasan min asyrafil Arab, ya, dan juga beliau lalu memberikan beberapa orang dari tokoh-tokoh bangsa Arab, wa atharahum yauma idzin fil qismah, dan Rasulullah mengkhususkan mereka dalam pembagian. Jadi diberikan secara khusus, ya, dengan jumlah khusus, tidak sebagaimana umumnya kaum muslimin. Faqala rajulun, maka ketika Rasulullah melakukan hal itu ada seorang yang berkata, dalam riwayat yang lain dikatakan rajulun minal ansar, ya, seseorang dari, ya, kelompok Ansar, dari kalangan Ansar, dari penduduk Madinah, ya, atau dari orang sekitar Madinah. Ada yang mengatakan juga bahwa dia adalah Ibnu Dzil Huwaisirah yang terkenal dalam sikapnya yang sangat ketus dalam memvonis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan dia sebagai bapaknya kaum Khawarij, ya, karena sikapnya yang sangat rigid dan sangat keras terhadap sesama kaum muslimin. Maka ada seseorang yang berkata ketika melihat hal tersebut, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha, demi Allah ini adalah pembagian yang tidak adil, bahasanya begitu ya, tidak ada keadilan di dalamnya. Wa ma urida fiha wajhallah, wa ma urida fiha wajhullah, dan di sana tidak diharapkan atau tidak dikehendaki keridhaan Allah. Artinya ini pembagian yang enggak ikhlas, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan duniawi dan seterusnya. Bayangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap tidak adil dan dianggap tidak ikhlas. Ada kepentingan-kepentingan, ada tendensi-tendensi dan semacamnya. Fakultu, maka Ibnu Mas'ud yang melihat peristiwa tersebut berkata, ya, wallahi la ukhbiranna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Mas'ud ketika melihat komentar orang tadi ini, ya, mengatakan demikian kepada Rasulullah, maka dikatakan demi Allah aku akan adukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala, lalu aku datangi Rasulullah dan aku sampaikan apa yang disampaikan orang tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Rasulullah ketika mendengar laporan Ibnu Mas'ud, wajahnya berubah. Hatta kana kasirf, ya, sampai mukanya seperti asirf. Di sini dikatakan sendiri atau dijelaskan sendiri oleh Al-Imam Nawawi, wa qauluhu kasirfi huwa bi kasri shadi al-muhmalah, ya, kasirfi wa huwa sibghun ahmar, ya, seperti celupan merah. Jadi kalau boleh kita katakan mukanya merah padam, berubah ketika mendengar ucapan Ibnu Mas'ud yang, ya, melaporkan apa yang diucapkan orang tadi. Tsumma qala, maka Rasulullah berkata, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang adil kalau ternyata Allah dan Rasulnya tidak adil? Ya, sebab Rasulullah SAW ketika mengambil satu keputusan kebijakan tentu tidak lepas dari bimbingan Allah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Maka ketika ada orang langsung begitu saja memvonis apa yang Rasul lakukan sebagai tindakan tidak adil, ya jelas Rasulullah marah. Ya, kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, ya, kalau boleh kita katakan demikian maknanya, siapa lagi yang bisa diharapkan adil? Ya, sementara Allah adalah zat yang maha adil. Rasulullah adalah orang yang sangat jauh dari segala kepentingan-kepentingan duniawi. Yang beliau cari hanyalah ridha Allah dan keselamatan umatnya. Thumma qala, kemudian Rasulullah setelah itu berkata, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Dia diuji lebih banyak dari ini, ujian-ujian yang dihadapi dari kaumnya Bani Israel lebih banyak yang dialami oleh Nabi Musa.
namun dia bersabar. Ya, fakultu, maka kata Ibnu Mas'ud, la jarama la arfau ilaihi ba'daha haditsan. Ya, la jarama ini kalau dalam beberapa penafsirannya la syakka ay haqqan. Ya, pastilah ya saya tidak akan menyampaikan hadis ini kepadanya setelah ini. Muttafaqun alaih. Ya. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa poin penting yang dapat kita sampaikan. Ya, pertama, bahwa seorang pemimpin, ya tentu saja pemimpin yang penuh dengan petunjuk, yang berpegang pada petunjuk Al-Quran, petunjuk Al-Hadis, ya pemimpin yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia dapat mengambil kebijakan sesuai maslahat, ya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, selama tujuannya adalah kemaslahatan umat dan seterusnya, bukan semata karena kepentingan pribadi, bukan semata karena ada kecenderungan terhadap satu dua orang, tidak. Ya meskipun mungkin orang lain akan memandang demikian, tapi kalau dia tujukan untuk kemaslahatan, dia tujukan untuk kebaikan, maka itu yang menjadi hak seorang pemimpin. Ya, dalam hal ini sebagaimana kita ketahui, ya orang-orang yang baru masuk Islam atau disebut mu'allaf, ya adalah orang-orang yang membutuhkan support, membutuhkan sokongan dan dukungan, termasuk diantaranya dengan support harta. Maka ketika Rasulullah SAW memprioritaskan mereka, memberikan kelebihan bagi mereka dalam pemberian, itu bukan semata karena Rasulullah misalnya, oh dia orang Mekah, saya orang Mekah, maka saya asal dari Mekah, maka saya bela mereka karena mereka satu suku saya, satu keluarga saya. Tidak. Tentu saja sikap pandangan suudzon kita terhadap Rasulullah terkait masalahnya harus kita buang jauh-jauh. Karena Rasulullah dengan sifat dan kemuliaannya, ya mestinya tidak akan melakukan tindakan berdasarkan sikap-sikap yang penuh tendensi pribadi tadi. Tapi tak lain lahir karena kemaslahatan yang akan diraih dan diharapkan. Ya, dan diharapkan, ya tentu saja mereka para pembesar, mereka tokoh, ya apalagi mereka baru masuk Islam, ketika mereka mendapatkan support sedemikian, lalu kuat iman mereka, maka akan memberikan kekuatan bagi Islam, akan memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi Islam. Kemudian, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengingatkan bahwa perjuangan harusnya berorientasi kepada iman dan ridha Allah, bukan jabatan dan harta. Rasulullah ingin mendidik para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang sedari awal berjuang bersama Rasulullah, sahabat dari Ansor yang juga begitu rupa membantu melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara implisit Rasulullah ingin mengajarkan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata karena ingin harta yang banyak, kedudukan yang besar, tapi yang dicari adalah ridha Allah. Yang dicari adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya bisa jadi orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, dia tidak mendapatkan secara materi atau tidak mendapatkan dari segi jabatan, ya sebagaimana orang lain yang bisa jadi mungkin perjuangannya tidak seperti dia. Bisa jadi ada orang yang dapat jabatan tinggi, kekayaan besar dan seterusnya, padahal mungkin perjuangannya sangat minim atau mungkin bahkan jauh dari itu. Ya. Tapi bagi seorang muslim, ya, bagi seorang pejuang, selagi tujuannya karena ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya perkara-perkara materi tersebut bukan menjadi ya patokan bagi dia untuk berada dalam jalan perjuangan, ya. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengingatkan sahabat Ansor bahwa walaupun dia memberikan berbagai kelebihan materi, kelebihan harta, tapi Rasulullah akan tetap bersama kaum Ansor, dan itu sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Dan ternyata kemudian Rasulullah setelah Fathu Mekah tidak menetap di Mekah sampai wafat, tidak, tapi kembali pulang bersama kaum Ansar. Yang kata Rasulullah, sukakah kalian ya jika orang-orang pulang membawa hartanya sementara kalian pulang membawa saya, dan saya bersama kalian wahai kaum Ansar. Maka orang-orang Ansar menyadari hal tersebut, bahwa keberadaan Rasulullah SAW di tengah mereka itu jauh lebih berharga dari sekian banyak harta yang telah dibagikan. Karena memang perjuangan yang paling dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga ada satu pelajaran penting, ya,
bahwa hendaknya seorang muslim mendahulukan husnudzon, berbaik sangka. Khususnya kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang dikenal kebaikannya, kejujurannya, keadilannya. Siapa yang tidak mengenal kebaikan Rasulullah, kejujurannya, ya? Maka kalaupun ada sikap dan tindakan yang sepintas seakan-akan mengundang pertanyaan, maka yang penting adalah dahulukan husnudzon. Ya, kalau kita diperintahkan untuk mencari, ya, iltamisu sab'ina udhran li akhik, carilah 70 alasan agar kamu tidak menuduh saudaramu, apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kepada orang-orang soleh, orang-orang yang dikenal kebaikannya. Maka usahakan husnudzon terlebih dahulu. Perkara mungkin bisa jadi ditanyakan dan lain sebagainya, mungkin sekali, tapi dengan penuh adab, dengan penuh kebaikan. Dan kita yakin, ya, ketika orang sudah memiliki sifat-sifat terpuji, sifat-sifat baik, maka tindakan dan perbuatannya mestinya sudah diperhitungkan sebelumnya. Meskipun mungkin dalam pandangan sebagian orang, ya, tindakannya itu dianggap menyalahi, misalnya tindakannya dianggap berat sebelah dan seterusnya. Tapi ketika kita lihat kebaikan seseorang, track recordnya sudah diakui, hendaknya kita mendahulukan husnudzon kepada saudara kita. Kemudian pelajaran hadis ini dan juga termasuk, ya, ini kaitannya dengan bab, ya, kenapa kemudian dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab sabar. Ya, jelas hadis ini mengajarkan bahwa agar pemimpin, ya, bersikap sabar. Ya, sabar ketika menghadapi mungkin pertanyaan, gugatan, atau apalagi justru dari umatnya, dari pengikutnya. Ini belum berbicara tentang musuhnya. Kalau musuhnya mungkin jelas, tapi kadang-kadang, ya, sesuatu yang memberatkan diri ini justru datang dari orang di sekitarnya, dari pengikutnya, ya, dari kaumnya. Ya, maka tentu sikap kesabaran harus dibawa, ya. Bagaimanapun juga manusia tidak mungkin sama, tidak mungkin bisa kita harapkan segala sesuatu mereka pasti menerima. Kalau bisa kita bayangkan, jika di zaman Rasulullah SAW seperti itu sudah ada, apalagi di zaman sekarang. Maka yang namanya pemimpin itu harus sabar. Tapi juga jangan hanya pemimpin yang dituntut sabar, rakyat juga dituntut sabar, masyarakat pun dituntut sabar. Ya, karena kalaulah pemimpin mengambil tindakan dan kebijakan, itu biasanya sudah melihat berbagai sisi, berbagai aspek, ya. Sementara sebagian orang kadang melihat hanya dari sudut pandang dirinya, tidak dari sudut pandang yang lainnya. Maka kadang-kadang, ya, dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah aturan, ada saja pihak-pihak yang merasa dirugikan misalnya, atau diabaikan, atau tidak mendapatkan hak yang semestinya, akan ada seperti itu. Ya, maka bersabar, ya, sebagai rakyat, ya, sebagai masyarakat, atas, ya, segala ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang ada, sambil terus, ya, saling menguatkan, saling menasehati, saling mensupport. Itu juga satu hal yang penting untuk kita hadirkan. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang sangat agung ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.